Kali ini saya akan membacakan tentang penindakan korupsi korporasi di Indonesia, beserta pencegahan dan contoh kasus yang pernah terjadi di dunia. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Ramdhani. Saya mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation. Dan ISO 3701. Apa itu ISO 3701? ISO 3701 sebagai sistem manajemen anti penyuapan memberikan petunjuk dalam membangun, menerapkan, mengelola, dan meningkatkan kinerja perusahaan terkait upaya penanganan penyuapan. Sistem ini dapat menjadi instrumen khusus maupun terintegrasi dengan keseluruhan sistem manajemen. Baik, dalam upaya pencegahan yang kedua ada instrumen daftar hitam atau debarmen. Daftar hitam merupakan bentuk sanksi bagi individu maupun korporasi yang terbukti bersalah dalam kasus korupsi, dalam bentuk larangan mengikuti proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah. Proses penetapan ini cukup kompleks dengan adanya berbagai pertimbangan seperti jangka waktu pemberlakuan, status diskresioner, serta yurisdiksi pemberlakuan daftar hitam tersebut. Dan dampak dari penetapan daftar hitam ini dapat berlipat ganda dengan pemberlakuan kesepakatan antar institusi pemerintah. Tanggung jawab pidana korporasi atau corporate criminal liability. Pertanggungjawaban pidana korporasi atau corporate criminal liability adalah pendekatan penegakan hukum terhadap korporasi dalam manajemen korporasi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan program kepatuhan yang efektif atau Effective Compliance Program. Program kepatuhan yang efektif atau Effective Compliance Program merupakan salah satu konsep yang dikembangkan oleh Office of Inspector General atau OIG di Amerika Serikat pada tahun 2003 yang awalnya ditunjukkan untuk menjadi pedoman peningkatan kepatuhan industri farmasi. Pedoman tersebut juga membuat petunjuk teknis dan rekomendasi bagi korporasi untuk menilai efektivitas program kepatuhannya. Dan upaya pencegahan yang ketiga yang adalah kepemilikan kebendaan atau beneficial ownership, yaitu konsep kepemilikan atas kebendaan. Tradisi hukum common law mengenal konsepsi kepemilikan atau dual ownership, yaitu kepemilikan secara hukum atau legal ownership, dan kepemilikan atas dasar manfaat yang didapatkan atau beneficial ownership. Namun dengan demikian, tradisi hukum civil law tidak mengenal dualisme kepemilikan dan hanya mengenal kepemilikan secara hukum atau legal ownership. Berikutnya adalah jenis-jenis korupsi menurut UNCAC atau United Convention Against Corruption. Penyuapan atau bribery, suap atau bribe, adalah salah satu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya. Contohnya adalah para pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang diinginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang. Yang kedua adalah pencucian uang atau money laundering. Pencucian atau money laundering adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana atau harta atau kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan
uang atau harta kekayaan tersebut agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Yang kedua adalah kasus korupsi money laundering atau ETT-ZODA. Dan ini adalah salah satu contoh kasusnya, yaitu sebuah pengadilan banding di Prancis menetapkan denda sebesar 10,5 juta euro kepada Dan Etet, seorang mantan menteri perminyakan Nigeria di bawah masa pemerintahan Jenderal Abacha. Ia dituntut atas keterlibatannya dalam transaksi yang diwarnai dengan penipuan dan tindak korupsi pasif maupun aktif yang dilakukan di Nigeria oleh Adax, sebuah perusahaan yang bergerak dalam sektor produksi dan perdagangan minyak. Perusahaan ini merupakan aktor utama di sektor perminyakan di area Afrika Barat. ETT terbukti bersalah karena ikut andil dalam rekaan skenario keuangan yang diprakarsai oleh Richard Granier Dever yang saat itu menjabat sebagai salah satu eksekutif di Adax. Skenario tersebut dilakukan dalam bentuk transaksi tunai atau menutup pengeluaran personal, investasi perumahan di Prancis, termasuk pembelian sebuah apartemen di Paris, sebuah rumah di pinggiran kota Neuilly-sur-Seine, dan sebuah kastil di pedesaan Prancis. Investasi dalam bentuk barang seni dan barang antik, 2 buah kapal Persia, serta investasi lainnya seperti pembentukan sebuah perusahaan bernama Noor Development. Skenario keuangan dilakukan melalui transfer ke rekening bank Swiss dengan menggunakan identitas palsu serta perusahaan fiktif. Uang kemudian ditransfer sebagai transaksi transfer SWIFT sehingga dapat diterima oleh ETT dalam bentuk tunai maupun cek. Dan kasus korupsi bribery atas Bank of China. Eksekutif di sebuah bank BUMN di China, Bank of China yang bernama Su Chaofan, Yu Zhendong, dan So Gujon menggelapkan uang hingga 485 US dollar yang berasal dari rekening dana masyarakat di kantor cabang Taiping di tahun 1991 hingga 2004. Ketiganya dibantu beberapa rekan dalam mencuci uangnya melalui beragam cara. Salah satunya ialah dengan menggunakan berbagai entitas korporasi yang didirikan di Cina dan Hong Kong dengan rekening terkait rekanan, rekening personal di Cina dan Amerika Serikat, rekening kasino di Asia adalah dan Amerika Serikat, serta resor yang digunakan sebagai tempat penggelapan uang tunai di daerah perbatasan Amerika Serikat. Berdasarkan jaksa penuntut di Hong Kong, sebagian besar uang yang digelapkan dialirkan lewat 2 entitas korporasi, yakni Evergiant Properties Limited dan Yelp Trading Limited. Evergiant Properties Limited didirikan di Hong Kong pada tahun 1992. 2 kerabat dan beberapa rekan Su Chaofan duduk sebagai direktur. Ketiga manajer kemudian mengalirkan dana sebesar 212 juta US dollar di Bank of China dengan rekening tujuan Evergiant Properties Limited dalam kurun waktu antara 1992 sampai 2001. Dengan transaksi tercatat sebanyak 244 kali. Peran utama dijalankan oleh pihak ketiga, yakni Liang Xiang, seorang mantan manajer Bank of China di Hong Kong yang terkoneksi dengan beberapa perusahaan manufaktur yang menerima aliran dana dari Bank of China sebagai pinjaman yang kemudian membayarkan kembali ke Evergiant Properties Limited. Strategi inilah yang paling sering dipakai. Liang pun terbukti bersalah dengan menerima sogokan sebesar 380.000 US dollar yang sempat mengendap sementara di entitas korporasi tersebut. Dan yang barusan saya baca adalah tentang kasus korupsi bribery Bank of China yang pada saat itu sangat terkenal sekali.